Tabiun. Nah, perkenalkan nama saya Wahyu Susanto. Dikasih amanah menjalankan rumah madu di owner di sini ya. Ketika kita belajar tentang serangga, kebetulan kita di pertanian, itu ternyata ada serangga yang membantu petani, tetapi banyak diabaikan, yaitu lebah. Lebah ini karena satu yang manfaat, kemudian saya belajarlah jualan gitu kan. Kena tipu, gagal, dan seterusnya. Itu seringkali. Jadi ketika kita jualan madu itu 10 orang tahu madu, hampir ya mungkin 1-2 yang konsumsi madu karena mereka nggak percaya dengan madu. Ini mungkin palsu, mungkin apa gitu. Makanya dari situlah amanah itu yang harus kita sama-sama jaga ketika kita menyampaikan madu itu dengan customer. Itu yang paling penting yang saya rasa sampai hari ini yang menjadi motivasi. Karakter dan rumah madu itu di situ. Kita menjaga amanah. Buat teman-teman semuanya, sebenarnya sederhana sekali untuk memilih madu yang bagus, yang murni buat kita semuanya ya. Yang pertama, cari sumber yang amanah. Sumber yang amanah itu mungkin dari keluarga kita, ada yang petani madu, ada pemanjat, atau dekat rumah kita ada hutan yang kita tahu orangnya itu jujur, nggak akan dicampur. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aroma, dari rasa itu sebenarnya beda antara gula putih, gula merah, pemanis buatan, dan madu itu beda sekali. Kita bisa tahu dari aroma, karena madu itu ada aroma nektar. Jadi kalau gula itu kan nggak ada. Nah, kita langsung coba aja ya, buat penasaran. Karena di rumah madu bisa bebas milih, tester gratis. Jadi kalian teman-teman semuanya boleh bebas. Ini aromanya masuk, dapat rasanya lembut, manis. Jadi ini madu yang untuk keluarga. Jadi untuk anak dan keluarga. Yang ketiga, uji lab. Tapi uji lab ini kan nggak relevan, karena ketika kita misalnya beli madu ini gitu, pengujiannya 200.000 sampai 3 juta, kan itu nggak relevan, butuh waktu panjang dan seterusnya. Jadi yang paling sederhana adalah beli aja di rumah madu ya, yang produk yang rekomendasi, karena itu sumbernya sudah kita garansi gitu. Kemudian bagaimana teman-teman semuanya kalau mau bisnis madu, mau jualan madu? Gampang, karena market kita ini sampai 300 juta penduduk Indonesia. Hari ini kalau kita punya sumber madu yang bagus, yang murni, posting aja di media sosialnya, bisa di WA story, bisa di marketplace, bisa ke tetangga, bisa promo dan seterusnya. Mulai aja dulu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena marketnya itu cukup besar dan cukup luas. Kalau mau bareng-bareng sinergi dengan rumah madu, oke, gabung kita ya. Jadi rumah madu ini berawal dari keterpaksaan, di mana saya sebelum selesai kuliah itu saya sudah menikah, kemudian ini punya tanggung jawab material dan moral untuk keluarga, di mana saya harus berusaha apa yang bisa menjadi sumber penghasilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita belajar tentang serangga, kebetulan kita di pertanian, itu ternyata ada serangga yang membantu petani, tetapi banyak diabaikan, yaitu lebah. Lebah ini karena satu yang manfaat, kemudian saya belajarlah jualan gitu kan. Kena tipu, gagal, dan seterusnya. Itu seringkali. Jadi ketika kita jualan madu itu 10 orang tahu madu, hampir ya mungkin 1-2 yang konsumsi madu karena mereka nggak percaya dengan madu. Ini mungkin palsu, mungkin apa gitu. Makanya dari situlah amanah itu yang harus kita sama-sama jaga ketika kita menyampaikan madu itu dengan customer. Itu yang paling penting yang saya rasa sampai hari ini yang menjadi motivasi. Karakter dan rumah madu itu di situ. Kita menjaga amanah. 2019 bulan Maret itu, tepatnya persisnya 7 Maret, ketika pandemi COVID-19 itu merebak luar biasa, ini orang khawatir luar biasa. Ternyata sebegitu menakutkannya virus dan kesehatan. Makanya hari ini ketika kita mengalami masa-masa yang pernah kritis ya, kita sekarang ini mulai aware dengan kesehatan. Salah satunya ya kita ambil tagline ini, mau happy madu tiap hari.
apa sih? Kita pengen bangun habit, bangun kebiasaan. Kalau misalnya buat selai roti itu pakai madu, kemudian buat susu sudah ada nutrisinya, dari susunya dapat, manisnya pakai madu. Kemudian mungkin kita ngejus pakai kasih madu. Jadi madu itu menjadi harian konsumsi kita untuk aset jangka panjang, bukan hanya sekedar enak, tapi jangka panjang kita sehat. Apalah artinya mungkin kita punya kedudukan tinggi, punya uang banyak dan sebagainya, tapi kalau sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa artinya? Ketika kita memulai merintis itu kita selalu diuji. Ujinya ya, yang pertama dari produk. Jadi pembelian kita awal dari supplier itu bisa jadi yang pertama bagus, selanjutnya ketika kita beli banyak ternyata rupanya itu barang cacat atau barang rusak yang nggak layak dijual, kayak gitu. Itu nilainya bisa sampai diakumulasi bisa sampai ratusan juta itu. Jadi ya itu wajar. Jadi ketika masyarakat itu khawatir dengan madu itu ya wajar. Fase-fase awal usaha kita sudah kena tipu. Kita mulai merintis pun itu waktu itu tempat yang sangat kecil ya, cuma 3x2. Itu pun kontraknya belum kita bayar, etalase dipinjemin sama orang, barang itu cuma kardus-kardus aja, kita kena tipu. Itu kan rasanya luar biasa. Jadi saya sempat berpikir, Don, apakah ini usaha nggak berkah, apa saya nggak cocok di usaha dan seterusnya. Itu mentalnya kena itu kita di fase-fase awal seperti itu, kita mentalnya kena. Tapi ya udah, Bismillah lah kan gitu. Kita dari situ kita belajar. Oh, seperti ini kita belajar, kita iniin. Jadi ketika kita ingin menjual madu itu ya kita pastikan langsung dari sumber. Ya sekarang ini alhamdulillah kita udah punya puluhan supplier yang sampai kita tanda tangan kontrak dengan mereka. Waktu 2022 kemarin kita diundang juga sama Dinas Kehutanan Provinsi. Ketika mereka punya binaan hutan sosial, mereka punya petani-petani lebah yang mereka produksi di hutan-hutan industri itu. Nah, mereka minta untuk kita yang bantu distribusi. Nah, itu salah satunya untuk mencari sumber yang amanah tadi. Kita memastikan betul ini dari mana asalnya, siapa yang budidaya istilahnya, atau kalau produksi seperti apa panennya, itu benar-benar kita pastikan. Ya, cerita sedikit tentang outlet. Ya, alhamdulillah berkat izin Allah ya, kita diberi kemudahan, customer itu sudah mulai bertumbuh dan outlet kita pun alhamdulillah bertumbuh. Jadi karena produk-produk kita ini produk-produk daily, produk harian yang kayak madu batu, madu murni untuk campuran macam-macam produk, kemudian ada madu hitam, ada madu untuk emak, kemudian kita juga karena itu nyambung juga, ada temennya itu ada kurma kayak gitu ya. Orang yang suka kesehatan biasanya nyarinya yang produk kayak gitu. Jadi kurma masuk, kurma pun ternyata macam-macam, ada kurma aju, ada kurma sukari, ada rutop, ada kenezi dan macam-macam. Kemudian ada healthy food, misalnya kayak cemilan, ada granola, ada kismis, ada pistachio, ada kacang Arab, masuklah di situ. Jadi kita mulai bertumbuh. Ya alhamdulillah hari ini kita dikasih amanah itu ada 4 outlet. Ini di Rumah Madu yang di Pahlawan ini outlet yang kita jadiin center untuk program edukasi, reseller buat teman-teman semuanya yang pengen sama-sama bertumbuh, menjaga kesehatan, bisa bareng-bareng belajar. Kemudian ada di Kedaton itu Rumah Madu, kemudian ada di Korpi dan di Sidomulyo. Sementara itu. Jadi selanjutnya untuk pengembangan di daerah yang lain, kita lagi program afiliasi dan keagenan. Mudah-mudahan ini bisa segera kita launching bersama teman-teman ya. Untuk omsetnya sendiri? Untuk omset hari ini alhamdulillah kita sudah sangat bersyukur ya. Bersyukur itu bisa untuk bayar anak-anak, tim staff kita, kemudian bayar anak sekolah dan beli susu anak lah.